Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan membahas satu tema yang udah dibahas sebelumnya di video sebelumnya ya. Yang ini tentang gaya bahasa atau majas ya. Jika di video sebelumnya saya bahas majas penegasan, sekarang kita akan bahas 3 majas lainnya, yakni perbandingan, pertentangan, dan sindiran ya. Saya juga udah jelasin ya sama teman-teman semua, khususnya buat pemula, bahwa majas itu berguna untuk memperindah tulisan kita ya, terutama yang sedang menulis novel di Wattpad atau di platform digital lainnya, atau memang khusus menulis buat diterbitkan nantinya. Well, sekarang kita akan bahas langsung, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan jangan skip iklannya. Ya, yang pertama kita akan bahas majas pertentangan. Check it out. Oke, sekarang kita langsung aja ke majas pertentangan. Jadi di sini gaya bahasa yang digunakan adalah kata-kata kiasan yang bertentangan dengan maksud si penulis. Yang pertama ada majas litotes. Gaya bahasanya ini biasanya mengungkapkan cara dia dengan rendah hati. Nah, padahal kenyataannya sebaliknya ya. Contohnya bisa lihat di bawah ini, gubuk padahal rumah atau bahkan istana. Nah, yang kedua ada paradoks. Nah, gaya bahasa ini biasanya membandingkan keadaan ya. Misalnya, nih contoh aja bisa dilihat ya, di tengah ramainya terus tapi dia tetap merasa kesepian. Mudah banget ya bikin gaya bahasa paradoks ini. Dan yang ketiga ada antitesis. Gaya bahasanya memadukan pasangan kata yang bertentangan. Nih di contoh terlihat kan ada tua, muda, mungkin bisa dibuat juga jauh, dekat. Oke. Dan yang keempat ada kontradiksi interminis. Ini gaya bahasa menyangkal. Biasanya itu ada konjungsi seperti kecuali atau tetapi ya. Kayak di sini terlihat kan masyarakat makin sejahtera kecuali di perbatasan. Oke. Kita ambil 4 contoh aja untuk majas pertentangan ini. Masih ada yang lain, tapi ini yang paling sering dipakai. Oke, itu tadi majas pertentangan. Dan sekarang kita ke majas berikutnya. Ini majas perbandingan. Oke, langsung ke majas perbandingan. Majas ini digunakan untuk membandingkan satu objek dengan objek lainnya melalui proses pelebihan dan penyamaan. Yang pertama ada majas simile. Perumpamaan di gaya bahasa ini biasanya maknanya berbeda tapi dianggap serupa. Contohnya bisa kalian baca di bawah ini. Bekerja keras bagaikan kuda. Tentu saja bekerja kerasnya ini manusia, terus ya kuda dianggap pekerja keras soalnya. Dan ada kata bagaikan atau bagai, seperti, dan laksana. Berikutnya ada majas metafora. Biasanya menggunakan kata yang tidak harfiah. Jadi kata yang digunakan hanya buat perbandingan. Bisa dilihat di sini contoh kalimatnya, ibu adalah tulang punggung keluargaku ya. Itu bagian tulang punggungnya, dan juga ada di bawahnya tangan kanan ya. Tangan kanan itu cuma pengandaian. Kemudian kita ke nomor 3 ada majas personifikasi. Person itu manusia, jadi benda mati yang diandaikan atau dimisalkan sebagai orang atau manusia. Contoh kalimatnya ada di bawah ini. Kobaran api melahap puluhan rumah. Karena api itu sebenarnya nggak bisa melahap. Atau angin topan mengamuk, karena angin bukan mengamuk, itu manusia ya. Ya, kita lanjut ke majas alegori. Majas alegori ini sebenarnya lebih ke cerita simbol-simbol atau lambang-lambang ya. Misalnya di cerita bawang merah dan bawang putih, itu udah jelas ya kalau bawang merah buat yang jahat atau bawang putih buat yang baik, atau sebaliknya lah ya, gimana ceritanya. Kadang-kadang ketukar sih yang jahat mana yang baik mana antara si merah dan si putih ini. Well, ini yang terakhir ada majas sinestesia. Jadi ini biasanya menggabungkan satu ungkapan dengan apa ya, ada hubungannya dengan indera manusia. Misalnya nih, kupingnya panas gitu ya. Panas itu kan indera perasa ya. Padahal kupingnya sih nggak panas sebenarnya ya. Cuman itu kiasan aja atau majas.
Begitu contoh yang bisa saya berikan. Kalian bisa mencari jenis majas perbandingan ini cari aja ya. Ini saya hanya ambil 5 yang sering dipakai oleh penulis novel khususnya. Ya, gimana tadi penjelasan tentang majas perbandingan? Oke, mudah-mudahan cukup paham ya. Dan yang terakhir sekarang adalah majas sindiran. Ini penting banget untuk disimak ya, karena biasanya majas sindiran ini berguna untuk memperkuat si karakter atau suasana yang sedang kita bangun ya. Oke, ini dia majas sindiran. Oke guys, langsung aja kita ke majas sindiran. Majas sindiran ini ya dipakai buat mengingatkan si karakter yang lain karena perilakunya itu nggak asik, nggak menyenangkan. Pokoknya nyebelin banget. Nah, biasanya digunakan gaya bahasa ini untuk menyindir, untuk mengingatkan. Kenapa? Karena biasanya kalau secara langsung atau frontal itu akan membuat yang mendengar baper. Cuman ya tetap aja ya, ada yang tegas, ada yang halus gitu ya. Tergantung jenis karakternya dan situasinya. Oke, sekarang kita akan lihat jenis bahasa atau jenis majas sindiran. Yang pertama ada sarkasme. Nah, sindiran sarkasme ini boleh dibilang yang paling kasar lah ya, yang paling brutal. Bahkan cenderung to the point. Mungkin untuk etnik-etnik tertentu gaya bahasa ini lebih cocok ya, tapi untuk etnik tertentu malah kayaknya jarang dipakai gaya bahasa seperti ini karena mungkin dianggap terlalu kasar ya. Contohnya bisa dilihat aja langsung ada dasar bodoh. Waduh. Ya, dipakai kalau perlu ya. Kemudian ada majas sinisme. Ya kurang lebih ya sama aja sih. Kasar, cuman mungkin enggak kayak yang tadi ya. Jadi di sini lebih ke kritik juga sih. Kayak di sini ada contoh kalimat, kau benar-benar kejam, tak punya hati nurani. Jadi masih ada ada gaya bahasa yang enaknya ya, tak punya hati nurani walaupun ada kejamnya. Gak dibilang bodoh atau kurang ajar seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke majas berikutnya. Ada majas ironi. Majas ironi ini boleh dibilang yang sindirannya paling halus. Kenapa halus ya? Mungkin pilihan katanya ya, masih enak didengar. Bahkan kadang-kadang bertentangan gitu ya. Jadi seperti ini nih, kamu benar-benar orang yang bersih dan rapih. Kamarmu lebih mirip seperti kapal pecah. Ya, ini nyindir kalau dia tuh sebenarnya jorok ya. Terus atau misalnya kamu orang yang rajin banget. Jam 11 siang baru mandi. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi intinya si ironi ini menyatakan atau memilih kata-kata yang sebaliknya biar yang dituju itu lebih terasa disindir gitu, tapi nggak telak, nggak terlalu menyakitkan. Oke, bisa dipakai nih. Dan yang keempat ada majas satir. Nah, ini kembali agak kasar sebenarnya. Cuman masih lebih lumayan lah daripada yang tadi sarkasme ya. Kayak gini nih, apa saat ini harga gula terlalu mahal? Kopi ini benar-benar tak ada rasa manis sama sekali ya. Jadi dia pakai kiasan gula yang mahal untuk menunjukkan kopinya pahit gitu ya. Kalau masih panjang-panjang gini kayaknya masih enak ya didengarnya daripada yang belak-belakan tadi menyebut hal-hal atau kata-kata pilihannya yang bikin sakit hati ya. Tapi tergantung juga jenis karakter yang kita buat di dalam cerita. Kalau memang orangnya ternyata dia kasar, to the point ya, harus dipakai. Jangan yang terlalu satir gini, langsung aja yang sarkasme tadi ya. Dan yang terakhir untuk majas sindiran ini ada majas innuendo. Majas ini sindirannya beda nih, karena biasanya dia menyatakan atau menyepelekan faktanya. Sehingga dibuat lebih kayaknya ciut gitu ya. Kayak misalnya di sini sudahlah jangan terlalu berlebihan, itu hanya seekor cacing besar, padahal maksudnya ular gitu, tapi dibilangnya cacing besar. Ya sering kan ya kalian
memakai atau membaca gaya bahasa macam ini. Jadi dikecil-kecilin aja tuh sesuatu halnya biar yang disindirnya itu nggak terlalu baper tapi langsung kena. Oke, itu 5 contoh untuk majas sindiran ya. 5 contoh, 5 jenis majas sindiran. Masih ada yang lain tapi kalian bisa cari sendiri. Ini yang paling sering dipakai. Well, semuanya gimana? Cukup paham dengan 3 majas tadi? Majas apa tadi? Ya, pertendangan, perbandingan, dan sindiran. Oke, semuanya mudah-mudahan cukup jelas dan nggak cuma jelas aja sih, kalian langsung bisa mempraktikkan. Sekarang juga yang belum mempraktikkan. Kalau yang udah mempraktikkan top, dan mungkin tinggal mengingat-ingat aja ya. Jangan lupa tips saya untuk menyebar majas itu di beberapa paragraf. Jangan numpuk dan jangan terlalu sering juga. Nanti giung, kalau bahasa Sundanya apa ya? Terlalu manis. Ya, pokoknya pas-pasan. Jangan sampai kering sama sekali, jangan terlalu berlebihan juga. Well, semuanya, sampai di sini saya tunggu karya kalian dengan gaya bahasa yang keren-keren. Dan kalau mau latihan, silahkan tulis di kolom komentar ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.